Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya bacakan Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Judul renungan hari ini adalah luka yang membentuk. Sebagai orang dewasa, saya yakin hidup tidak hanya membuat kita tersenyum, tertawa, atau dalam bahasa Gen Z, ngakak awok, dan atau bahagia saja. Seperti kata orang tua kepada anaknya melalui sebuah lagu, "Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat." Kita semua pasti pernah berduka, meratap, dan atau menangis. Di tengah kehidupan yang dipenuhi dengan drama emosional ini, pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan terluka, tapi bagaimana berhadapan dengan luka. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma tidak hanya berbicara dari menara gading. Dia tahu bagaimana rasanya hidup dalam tekanan, dikejar, ditolak, dan bahkan disakiti karena iman. Namun justru di tengah kesengsaraan itu, ia menulis kata-kata yang mengguncang logika. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena sang Rasul tahu bahwa penderitaan bukan akhir cerita, melainkan awal dari proses yang menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dunia, yaitu ketekunan, karakter, tahan uji, dan pengharapan yang sejati. Dalam logika Injil, penderitaan bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan palu di tangan sang penjunan, alat surgawi yang dipakai Allah untuk membentuk kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, adakah saat ini engkau sedang terluka oleh kehidupan? Mungkin saat ini engkau sedang berada di tempat paling sunyi dengan Tuhan. Gak ada suara lain, keadaannya sangat sepi. Yang berisik hanyalah hati kita. Sedangkan kepala kita terus-menerus mengulangi pertanyaan, "Mengapa Tuhan?" Seketika kita memecah kesunyian. Dengan jari kita menunjuk ke atas, kita berkata, "Mengapa Engkau izinkan saya melalui ini, Tuhan?" Firman Tuhan hari ini datang dan mengingatkan kita bahwa di tangan Allah setiap air matamu memiliki tujuan. Allah tidak menyia-nyiakan lukamu dan tangisanmu. Dia sedang bekerja membentuk karakter yang tahan uji dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Mari berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami berterima kasih untuk kesetiaan-Mu ketika hidup harus membuat kami terluka dan menangis. Hiburkanlah kami yang sedang terluka. Hiburkanlah umat-Mu yang sedang berduka dan menangis. Jagalah iman kami berdasarkan kesetiaan dan hikmat-Mu yang tak terselami. Sampai kami melihat ketekunan, ketahanan, dan pengharapan yang tidak mengecewakan itu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.